WP-nya datang memberikan dokumen-dokumen itu, gitu ya, silahkan ambil dokumennya. Ya, karena kalau jumlahnya banyak kan nggak mungkin dipaketkan kan itu ya. Dikembalikan itu berarti maksudnya diminta WP untuk ngambil. Ya. Dokumen itu bisa banyak, ya, bisa banyak, bisa sedikit juga tergantung luasan usaha wajib pajak, ya, termasuk juga tahun pajaknya berapa banyak. Yang jelas banyak terkait dengan transaksi yang dilakukan wajib pajak itu mempengaruhi data yang diberikan. Ya. Selama ini secara contoh, selama saya bertugas di DJP dulu gitu, itu pada saat saya masih ingat berkas yang paling banyak saya terima waktu menjadi bagian dari tim pemeriksa waktu itu kita simpan di ruangannya kepala seksi, gitu ya, di ruangan kepala seksi. Itu kepala seksi itu ruangannya itu ukurannya sekitar 3 kali 10 lah, 3 kali 10-an lah. Itu hampir seperempat, hampir separuhnya itu dokumen itu. Kita pinjam ruangannya dia karena biar aman itu kan. Itu hampir setengahnya itu untuk dokumen wajib pajak gitu. Di ukurannya 3 kali 5, kalau tadi 3 kali 10, 3 kali 5, 15 meter persegi kira-kira gitu. 15 meter persegi itu kan gede. Itu berkas dia WP-nya numpuk di situ. Nah, itu kalau banyak yang kalau periksa banyak itu kan pusing juga gitu ya. Itu kalau bahkan ada juga yang di kantor kami dulu tim pemeriksanya itu minta dokumen WP itu udah dikirim itu pakai truk gitu, datang ke kantor tuh pakai truk untuk ngirim dokumennya itu. Nah, itu kan nyimpannya juga bingung gitu kan, turun. Nah, itu kalau udah selesai dikembalikan, itu jangan sampai nanti hilang. Nah, resiko kalau hilang kan kita bisa disalahkan. Ya, jadi tetap ini penting ya untuk diketahui, karena kalau udah ada etikat baik untuk diberikan, ya kita harus ada etikat baik untuk mengembalikan. Pengiriman data baru. Apabila dalam proses keberatan ditemukan data baru, termasuk data yang semula belum terungkap dalam proses pemeriksaan dan tidak berhubungan dengan sengketa perpajakan, tim peneliti keberatan mengirimkan data tersebut ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dan atau tempat pengusahaan pajak dilakukan yang bersangkutan untuk dijadikan sebagai alat keterangan atau alket. Ya. Jadi data baru yang ternyata dia ini tidak berhubungan dengan sengketa pajak, tapi diberikan oleh WP, ya, itu bisa digunakan sebagai alket. Alket ini apa? Itu alat keterangan itu apa? Sebenarnya data. Alket itu sebenarnya data. Cuma data ini adalah data perpajakan. Ya. Dan dia bisa dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan, penggalian potensi pajak, gitu. Atau bisa dipakai untuk pemeriksaan juga. Tapi bukan untuk saat itu saat terjadi sengketa ini. Kalau dia tidak terkait sengketa, berarti ada mungkin di lain waktu. Jadi dia tersimpan dalam database kantor, gitu. Namanya alket. Ya, kalau sekarang ada SI Sistem Informasi DJP, kalau kita bicara Direktorat Jenderal Pajak, maka ada SI DJP, itu ada alketnya, data-data terkait wajib pajak. Ya, namanya alket. Sebenarnya data dia, alket itu data. Cuma dia bisa juga sumbernya dari pihak eksternal, menyampaikan informasi atau data tadi. Bisa juga dari produksi dari kantor tersebut. Gitu. Misalkan AR sedang visit, gitu, menemukan data, gitu. Itu bisa dibuat alket, dikirim ke seksi PDI, bisa dimanfaatkan mungkin nanti untuk pemeriksaan, gitu. Jadi alket ini sebenarnya fungsi adalah data yang bisa dipakai untuk proses, entah itu pemeriksaan, entah itu proses penagihan, gitu ya, atau hal yang penting terkait dengan wajib pajak. Dan dia itu biasanya memang memiliki informasi nilai itu maksudnya ada sesuatu yang mungkin dia bernilai uang, gitu. Punya harga lah, biasanya seperti itu. Karena memang kalau pajak kan biasanya data-data itu misalkan alket pemilikan rumah, misalkan alket kepemilikan kendaraan, misalkan alket berupa surat berharga, misalkan, atau alket terkait dengan sertifikat tanah, misalkan. Nah, seperti itu. Jadi apapun bentuknya itu bisa masuk ke alket ini. Ya. Yang ke-16 selanjutnya adalah konfirmasi penerimaan surat keputusan keberatan.
Ini maksudnya kalau surat keputusan keberatan sudah dikirim kepada wajib pajak, maka perlu konfirmasi apakah sudah diterima atau belum, kan gitu. Ya, jangan sampai nanti ngeklaim dia tidak terima. Walaupun kita tahu ya, tanggal dikirim adalah tanggal diterima gitu ya. Ya, tapi ini perlu konfirmasi. Ya. Unit pelaksana penelitian keberatan melakukan konfirmasi penerimaan surat keputusan keberatan kepada KPP terkait. Unit pelaksana penelitian keberatan mengirimkan lembar ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dan atau pengusaha pajak di paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah diterbitkannya surat keputusan keberatan. Jadi bisa kepada KPP dan atau pengusaha pajak. Ya. Jadi paling lambat 10 bulan berikutnya, tanggal 10 bulan berikutnya setelah diterbitkannya keputusan keberatan. Lalu KPP mengirimkan kembali lembar konfirmasi tersebut kepada unit pelaksana penelitian keberatan paling lama 5 hari kerja setelah lembar konfirmasi diterima. Ini untuk mengingatkan kembali kepada KPP sekaligus memberitahukan bahwa proses keberatan sudah selesai. Lalu nanti KPP akan merespon kembali bahwa surat keputusan keberatan tersebut sudah diterima. Jadi sudah selesai prosesnya. Tinggal nanti apakah KPP akan melanjutkan proses berikutnya atau tidak, tapi intinya proses keberatan itu sudah selesai dilakukan. Permintaan keterangan wajib pajak dalam rangka pengajuan banding. Nah, setelah proses keberatan itu selesai dengan terbitnya surat keputusan keberatan, maka ada kewajiban yang harus dilakukan oleh tim peneliti keberatan tadi kalau WP-nya minta keterangan dalam rangka dia mengajukan banding. Nah, ini proses kita yang belum selesai lagi ini kalau dia mengajukan banding. Jadi masih panjang rangkaiannya. Jadi keberatan sudah dilakukan, ternyata WP-nya ngajukan banding. Boleh nggak? Boleh juga gitu. Ya, seperti pemeriksaan sudah selesai, WP-nya ngajukan keberatan, ya itu boleh saja. Gitu. Nah, kalau sekarang proses banding itu WP-nya pada saat proses keberatan selesai dan WP-nya mengajukan banding, yaitu ya tim peneliti tadi juga harus siap memberikan informasi hal-hal apa saja yang memang menjadi dasar terbitnya keputusan keberatan tadi. Ya. Apabila diminta oleh WP untuk keperluan pengajuan permohonan banding, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan. Kemudian kepala unit pelaksana peneliti wajib memberikan tanggapan tersebut. Jadi harus direspon. Ya, jadi tadi kata timnya itu harus memberikan jawaban, oh kalau diminta ini. Makanya tadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh petugas pajak, baik di tingkat pemeriksa pajak, baik di tingkat peneliti keberatannya, itu harus benar-benar selalu saya tekankan profesional. Ya, karena setiap aktivitas tahapan-tahapan tersebut itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, akan dipertanggungjawabkan. Maka harus benar-benar pastikan bahwa itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan sampai gegabah gitu ya, gegabah untuk asal menerbitkan saja, karena itu akan berisiko. Ya. Yang kemarin saya katakan garbage in, garbage out, itu seperti itu juga. Gitu. Kalau itu sudah fix, maka diharapkan itu di proses berikutnya itu tidak akan terlalu banyak ya intinya sudah jelas. Kalau ini sudah jelas dan sudah tepat, ya otomatis mau diajukan keberatan kayak mau diajukan gugatan, penting dasarnya sudah ada aja, jadi itu bisa dipertahankan. Mudah-mudahan bisa dipertahankan dengan baik juga sampai ke tingkat yang lebih tinggi kan gitu. Nah, tim peneliti keberatan membuat surat tanggapan paling lama 15 hari kerja setelah tanggal penerimaan permintaan keterangan wajib pajak dalam rangka mengajukan banding dan atau dengan mempertimbangkan fakta pengajuan banding wajib pajak. Jadi intinya tetap di situ ada kata-kata paling lama 15 hari kerja setelah tanggal diterima tadi. Tetapi kalau memang jangka waktu bandingnya terbatas, maka misalkan dia mengajukan di detik akhir jatuh tempo pengajuan banding, maka tim juga bisa memperkirakan jangan sampai kelamaan juga kan, kasihan WP yang akan mengajukan banding, misalkan dia mau banding tinggal 10 hari gitu kan, minta penjelasan tapi justru kan masih 15 hari, dikasih hari ke-11 kan repot juga kan itu. Makanya tetap sebisa mungkin tetap dibantu untuk diberikan penjelasan sebelum 15 hari kan. Oke, ini
sepertinya ini sudah set ujung ini kalau sudah seperti ini ya, karena sudah minta pengujian banding. Kita ingin review sedikit lagi terkait dengan saya terakhir dulu aja. Ini tadi yang saya katakan, nanti Anda diminta untuk latihan juga membuat surat SK keberatannya. Jadi versi Anda, jadi dulu Anda yang memulai dan Anda yang mengakhiri ya. Memulai membuat membuat SKP gitu kan, memulai lalu mengajukan keberatan dengan mengajukan surat keberatannya, lalu sekarang memutuskan gitu, memberikan keputusan berupa SK keberatan, entah itu disetujui, entah itu ditolak gitu. Kalau Anda tolak berarti kan Anda sudah confirm dengan pemeriksa gitu. Kalaupun Anda tidak confirm pemeriksa, boleh saja gitu. Jadi ini untuk latihan Anda ya. Jadi silakan Anda nanti membuat SK keberatan dari proses yang sudah Anda lakukan. Nggak usah dikumpulkan, disimpan aja sebagai bahan untuk pembelajaran Anda. Ya, sebenarnya ini antisipasi kalau nanti dalam ujian ke depan itu ada yang sifatnya kasus-kasus yang dibuat dalam seperti ini. Jadi Anda saja latihan untuk walaupun tidak dikumpulkan itu, paling tidak Anda bisa melakukan itu. Gitu ya. Ini yang saya harapkan. Oke ya. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Bisa Pak izin bertanya? Ya, silakan. Terkait permintaan data ke pihak ketiga tadi Pak, itu prosedurnya bagaimana ya Pak, urutannya gitu? Urutan permintaan data yang buat pihak ketiga. Ya. Ini ya? Iya Pak. Prosedur maksudnya langkah-langkah yang dilakukan oleh tim peneliti keberatannya ya? Iya Pak. Terus ada kriteria-kriteria dokumen yang diminta ke pihak ketiga tuh apa aja gitu Pak? Kayak misal kalau masih bisa diminta ke wajib pajak, kenapa nggak wajib pajak dulu gitu Pak? Oh ya, oke. Sebenarnya wajib pajak sudah di sini. Ini wajib pajak sudah diklarifikasi sebenarnya. Jadi pihak ketiga ini sebenarnya untuk melengkapi, Mbak. Ini untuk melengkapi sebenarnya. Jadi bisa juga tidak dilakukan sebenarnya. Jadi kalau bisa selesai di sini dan tim sudah yakin akan kebenaran dari apa yang disampaikan wajib pajak, ya tidak masalah gitu, nggak perlu lagi gitu. Tapi kan namanya orang diminta untuk menyelesaikan sengketa gitu. Misalkan Anda sebagai penengah, ini ada pihak-pihak yang terkait, kan Anda bisa mengkonfirmasikan pihak-pihak terkait dengan sengketa itu, yang sehingga nanti keputusan Anda itu pada saat menjadi penengah tadi itu bisa dirasakan adil buat semua yang bersengketa gitu. Jadi intinya di situ. Nah, kalau ada pihak ketiga yang dimintai komentar atau pendapat atau keterangan itu atau bukti bahkan itu tujuannya sebenarnya sama, untuk mengkonfrontir dengan wajib pajaknya itu sendiri. Karena ya bukan kita beranggapan bahwa semua wajib pajak itu tidak jujur, tidak gitu. Tapi untuk lebih meyakinkan bahwa memang keadaan sebenarnya seperti itu gitu. Tadi ya katakanlah di pihak ketiga ini pada posisi yang kadang-kadang kita bisa mendapatkan justru data dari pihak ketiga ini lebih valid gitu loh. Lebih valid. Karena pihak ketiga kan pihak yang tidak terkait dengan sengketa sebenarnya. Jadi tidak ada dampak apapun dengan dia. Maksudnya tidak ada efek perpajakan kalau dia itu memberikan data apa adanya gitu. Karena dia tidak terkait langsung. Beda dengan pihak kedua, wajib pajak. Wajib pajak ini kan dia terkait langsung dengan pemeriksaan dan dia terkait dengan perpajakan itu sendiri, sehingga pada saat dia menyampaikan laporan sejak awal, dia menyampaikan SPT, maka di SPT ditegaskan diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Itu sebenarnya kan ada konsekuensi kan. Tapi ternyata ini kalau kita flashback ya, dengan adanya SPT yang ditulis benar, lengkap, dan jelas ditandatangani, itu kan sebenarnya ada konsekuensi bahwa kalau dia itu tidak benar, ya tidak jujur lah istilahnya, itu kan ada konsekuensi kan. Nah, ternyata memang terjadi ya, pengalaman selama ini itu banyak itu membuktikan bahwa ada hal-hal yang dianggap oleh pajak ya itu tidak benar, sehingga terbitlah SKP tadi gitu kan. Kita bisa bayangkan kalau WP itu sudah mengisi dengan benar, lengkap, dan jelas, benar apa adanya itu ya, saya yakin nggak perlu orang pajak banyak-banyak.
karena sudah benar gitu, nggak apa. Bahkan kalau ada WP yang punya pemahaman sama pada saat dia bayar pajak dengan aktivitas pembayaran kewajiban keagamaan dia misalkan. Ya, WP kalau yang Muslim ada zakat. Ya, di non Muslim ya saya tahu untuk Kristiani itu sepersepuluhan ya. Nanti saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Terus mungkin agama yang lain ada lagi kewajiban keagamaan di masing-masing agama. Itu saya yakin dari umat yang memeluk agama tersebut nggak akan berani untuk melanggar ketentuan itu. Ya, nggak akan berani melanggar. Ya, sehingga nggak perlu audit istilahnya gitu ya. Nggak perlu diperiksa. Saya yakin sudah benar gitu. Kenapa? Karena kepercayaan agama itu konsekuensinya ada. Dia akan berdosa kalau nggak memenuhi itu. Zakat itu 2,5% misalkan. Nggak usah 2,5%, 1% saja lah gitu. Memang berani gitu kan. Kalau dia berani atas risiko itu silakan. Tapi saya yakin sebagai umat yang baik dia akan penuhi itu. Yang 1/10 juga dia akan penuhi itu. Ya. Nah kalau semuanya seperti itu kan nggak perlu audit kan. Gimana juga kalau pajak itu kalau dia bisa merasa itu suatu hal yang seperti tadi pemenuhan terhadap aktivitas keagamaan tadi, saya yakin akan luar biasa. Dia akan membayar pajak sesuai dengan yang dia hitung, dia laporkan itu sama semua sesuai dengan aktivitasnya. Tapi kan ternyata prakteknya kan tidak seperti itu, sehingga perlu declare bahwa di SPT harus benar-benar lengkap dan jelas tertangani kan gitu. Nah ternyata setelah itu berjalan, ternyata ditemukan juga hal-hal yang tidak dilaporkan tadi. Makanya perlu pihak ketiga untuk konfirmasi, dikonfrontir pihak ketiga. Itu sebenarnya itu aja sih Mbak. Jadi mekanisme seperti yang mekanismenya ya dari pihak tim peneliti tadi, ya secara prosedur dia akan minta kepada atasannya, ya, para kepala unit titik keberatan tadi, maka dia akan minta kepada pihak ketiga untuk data. Jadi secara prosedur nanti lewat atasannya itu untuk minta kepada pihak ketiga memberikan informasi hal-hal apa yang dikaitkan, hal apa yang dibutuhkan ya yang terkait dengan transaksi-transaksi yang terkait dengan pihak ketiga tadi. Itu jadi terkait dengan pihak ketiga tadi yang dibutuhkan apa gitu, yang terkait dengan pihak ketiga apa minta diperjelas. Nah seperti itu Mbak intinya. Seperti ya Mbak Sekar ya, mudah-mudahan bisa lebih menjelaskan lah terkait dengan pihak ketiga ini. Terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Monggo silakan. Apakah mungkin Pak kalau proses keberatan udah selesai semua, terus Fiskus nemu bukti baru yang belum terungkap sebelumnya? Kalau mungkin Pak, pengaruh bukti baru itu apa Pak? Kalau SK keberatannya keluar. Makasih. Oke. Bukti baru itu bisa saja muncul, terbit atau diketahui. Ya, kita nggak tahu bahwa kan kepastian di dunia ini ada ketidakpastian gitu ya. Kepastian di dunia adalah sesuatu yang tidak pasti itu. Termasuk data yang mungkin ada, karena yang awalnya tadi kita kan berharap semua data itu atau informasi itu masuk ya di SPT itu kan masuk. Tapi kan walaupun sudah di state bahwa benar lengkap dan jelas itu masih dimungkinkan. Entah itu secara sengaja, entah itu tidak ya. Bukan berarti kalau yang nggak dilaporkan itu berarti dia sengaja. Bisa saja dia lalai karena memang dia tidak melakukan aktivitas pembukuan dengan baik, pencatatan dengan baik, itu bisa terjadi. Atau saking banyaknya aktivitas bisnis yang dilakukan sehingga dia tidak tercover gitu. Sehingga data-data itu bisa tidak tercover dalam laporan dia. Dan kalau ada temuan data baru itu, kalau prosesnya sudah ada atau SK keberatan, dan SK keberatan itu akan menjadi produk paling akhir dari pajak yang dihitung atau dilaporkan oleh BPI itu di cut off kira-kira, ditetapkan paling nggak secara official kira-kira gitu ya oleh SK keberatan itu. Nah, lalu kalau data baru itu muncul diketahui oleh Fiskus, apa yang terjadi? Maka ada perlu dilihat nih aturan yang terkait dengan pembetulan SPT. Ya, SPT itu bisa dilakukan pembetulan kalau WP-nya itu ya belum diperiksa, kan gitu. WP-nya belum pernah diperiksa. Ya. Kalau WP sudah diperiksa, maka ada upaya yaitu pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Ya. Tapi kalau dia itu ada pidana, maka pengungkapan ketidakbenaran perbuatan itu langkah-langkah yang dilakukan.
Kalau dia ada hal-hal yang memang dirasakan ada hal-hal yang baru. Nah, ternyata ini sudah ada sampai SK keberatan. Gimana ini? Padahal sudah ada pemeriksaan itu ya. Ya, kalau menurut saya ini ya, menurut saya kalau memang sudah ada pemeriksaan sebenarnya sudah terangkum semua harusnya. Makanya kalau dia ada terkait dengan data baru ini, menurut saya masuknya lebih ke alket tadi, lebih ke keterangan tadi, ya, alket tadi karena sudah selesai prosesnya gitu, dan dia mau pembetulan juga sudah ada pemeriksaan gitu. Kecuali nanti kalau ada pidana, ya, kalau ada pidana dia bisa dilanjutkan pada proses penyidikan. Ini menurut saya. Ya, kalau proses penyidikan itu masih memungkinkan, Pak. Ya, penyidikan karena selama WP-nya ini sudah diperiksa berarti kan tidak bisa pembetulan WP. Bagi WP sendiri kan asesmen tidak bisa dilakukan karena sudah ada pemeriksaan itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah pertama adalah masuk ke alket. Kalau menurut saya masuk ke alket yang pertama. Kalau memang terkait dengan proses itu maka tinggal dilihat apakah ada bisa dilakukan pidana gitu ya. Unsur pidananya ada nggak terpenuhi tadi. Kalau itu bisa unsur pidana, menurut saya sih masih dimungkinkan karena pidana itu 10 tahun. Masih dimungkinkan. Ya. Yang paling real adalah mencari unsur pidana itu. Maka perlu dicek apakah ada bukti permulaan untuk pidananya, menemukan bukti pidana itu, Mbak. Itu menurut saya yang paling real ya, selain alket sama yang tapi lebih bobotnya lebih ke pidana kalau menurut saya. Itu, Mbak. Makasih, Pak. Oke. Oh ya, sebentar, saya mau konfirmasi sebentar kehadiran ya. Sebentar saya break dulu sebentar. Karena ini waktunya mau saya tutup dulu tuh portalnya. Untuk kehadiran hari ini hadir semua. Mbak Seni hadir, bisa Pak. informasi? Hadir, Pak. Hadir semua? Hadir semua, iya. Oke, terima kasih. Saya mau intro ya, sebentar ya. Saya cek portal, saya tutup portal. Tapi sampai sekarang ini kuliahnya tutup sendiri terus karena salah satu item di tutup kuliah adalah kehadiran mahasiswa gitu. Kalau di mahasiswa sini nggak ada nama sama sekali ya nggak bisa ditutup. Kuliahnya tutup sendiri by sistem ini. Saya hanya nutup presensinya juga hanya nutup ini aja kartu mengajar saja ini. Oke. Biar nanti tutup sendiri ya. Sebenarnya yang penting kartu pengajar sudah saya tutup. Baik, ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Monggo. Baik, Pak, tadi kan dijelaskan bahwasanya pada proses penelitian di keberatan itu kan bisa saja nanti tim itu meminta untuk diadakan pemeriksaan lagi, Pak. Nah, untuk tujuan lain itu misalkan, Pak, tim itu menyadari bahwa perlu pemeriksaan untuk tujuan lain itu sudah dekat-dekat deadline-nya gitu, Pak, deadline keberatan gitu, Pak. Nah, itu nanti apakah tidak bisa menimbulkan namanya overlap jangka waktu pemeriksaan? Soalnya punya jangka waktu sendiri, Pak, pemeriksaan. Nah, itu tindakan yang seharusnya diambil oleh tim penelaah itu apa, Pak, untuk memastikan bahwasanya nanti bisa menghasilkan SK keberatan yang valid, yang memiliki kekuatan yang bagus gitu, tapi tidak overlapping waktu gitu, Pak, nantinya. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, Mas. Betul ya. Karena pemeriksaan itu juga ada batas waktunya. Sedangkan keberatan prosesnya juga harus ada batas waktunya. Ini memang harus cermat ya. Jangan sampai nanti jangka waktu pemeriksaannya butuh waktu yang panjang gitu kan. Sedangkan keberatan juga harus diterbitkan keputusannya. Makanya di sini harus pertimbangannya harus tim peneliti keberatan kalau memang mau minta kepada unit KPP untuk melaksanakan pemeriksaan tujuan lain, maka dia harus, kalau mintanya di awal-awal kan jangka waktu 12 bulan itu kan masih panjang lah kira-kira gitu. Kalau dia minta di awal-awal itu akan memungkinkan jangka waktu pemeriksaan juga bisa diselesaikan dengan tepat gitu. Tapi kalau mintanya di akhir-akhir tadi seperti yang disampaikan Mas tadi gitu ya, sampaikan di akhir itu risiko menurut saya, risikonya tinggi karena pemeriksaan juga butuh waktu gitu. Ya, butuh waktu. Maka kalau sampai seperti itu terjadi,
maka mesti akan di cut off dulu pemeriksaannya akan berjalan. Bisa saja pemeriksaannya nanti akan tidak termanfaatkan untuk keputusan keberatannya gitu. Ya, mendingan menurut saya mengejar SK keberatannya gitu. Karena ya dia yang justru yang jatuh tempo dulu gitu. Jangan sampai justru memberatkan pemeriksaan tujuan ini kan pemeriksaan yang diadakan karena proses keberatan gitu. Kalau memang dia itu urgent ya dilakukan di awal dan perlu disampaikan kepada tim pemeriksa lewat kepala KPP-nya untuk prosesnya jangan, karena ini pesanan kanwil kira-kira kan berarti pemeriksaan pesanan lah kira-kira gitu ya. Dan tanda kutip ya, itu perlu ditekankan lebih cepat gitu. Itu bisa disampaikan kalau memang perlu pemeriksaan, perlu ditekankan bahwa kami membutuhkan pemeriksaan untuk proses keberatan ini, sehingga tolong tim pemeriksa untuk melakukan cepat, sehingga pengawasannya akan lebih cepat. Ya, jadi ditugaskan oleh, kalau biasanya kalau ada seperti ini biasanya lebih cepat karena memang ada pengawasan dari kanwil. Dan orang KPP kalau diminta untuk seperti ini, ya dia tetap, bagaimana juga kanwil kan koordinatornya kan gitu, dalam tanda kutip atasannya kan gitu, jadi ya tetap akan cepat gitu. Jadi tapi kalau mepet-mepet ya mendingan tim juga harus berpikir ulang untuk minta kepada KPP untuk melakukan pemeriksaan tujuan lain, karena risiko tadi jangka waktu yang tidak bisa terselesaikan itu gitu. Jadi menurut saya harus timbang-timbang lah, tim peneliti keberatannya harus timbang-timbang lah, maksud saya apakah memang perlu atau tidak, karena di mepet-mepet deadline untuk terbitnya keputusan keberatan kok menurut saya tidak pas ya untuk minta tim peneliti keberatan, kan akhirnya kan nggak kepake di keputusan keberatannya itu gitu kan. Itu sih Mas menurut saya. Baik Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi nggak? Ini waktu kita pas jam 11 lebih 10. Silahkan kalau ada lagi, masih ada kesempatan, karena kan kelas kita nggak boleh lewat dari jamnya ditentukan. Tapi ini kan jam sesi 3-nya masih lama kan, itu masih mungkin sih ngobrol-ngobrol ini. Kalau di SE tadi, lampiran SE tadi, silahkan nanti Anda lihat-lihat lagi ya. Nah, Anda baca-baca lagi ini termasuk surat-surat keputusan. Lampiran-lampiran dibutuhkan sangat banyak ya, yang mendukung proses kegiatan dalam penyelesaian keberatan tadi. Ya, laporan peninjauan lapangan juga ada ya. Permintaan keterangan bukti, bentar ya, kita pembahasan dan klarifikasi sengketanya. Oke. Terus bentar lagi cek lagi. Berita acara pembahasan klarifikasi. Kerta kerja penelitian tadi yang menunjukkan perbedaan dengan tim pemeriksa. Ya, ini kertas kerjanya. Mirip kertas kerja pemeriksaan juga. Menurut WP, menurut pemeriksa, menurut tim peneliti keberatannya. Selisihnya berapa? Kertas kerja penelitiannya ini ya, berdasarkan permintaan peminjaman dokumen wajib pajak oleh pemeriksa, dicek ini oleh tim peneliti keberatannya ya. Kita lihat lagi peminjaman kedua, ini peminjaman kedua. Kalau memang permintaan pertama nggak atau ada yang kurang, laporan penelitian keberatannya ini kalau sudah selesai ini ya. Ini proses keberatan, nanti kalau Anda diminta untuk membuat laporan keberatan ini seperti ini formnya ya, sampai ke 9 dan nah, ini tanda tangan nanti timnya sama ini menyusun kepada kantor bilang. Jadi nanti kalau Anda diminta di tugas ini terakhir itu untuk membuat SK ya, SK ya, ini tadi laporannya ya. Laporannya akan buat ya, akan buat laporan ini seperti ini ya. Nanti SK-nya tersendiri ya. Ini bentuk laporannya. Jadi harus buat laporan seperti ini ya. Nanti format SK-nya atau apa ada di sini SK-nya ya.
Kayaknya nggak ada ya. Lampiran nggak ada ternyata. Ya, nanti silakan Anda cari. Tapi lampirannya paling nggak seperti ini ya, lampiran SK-nya. Laporannya bukan lampiran, laporan keberatannya. Baik, itu saja mungkin ya bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Terima kasih atas hasilnya. Mudah-mudahan bisa dipahami proses keberatan kita, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagaimana alur keberatan itu harus diselesaikan oleh peneliti keberatan. Jadi kita sudah belajar bagaimana alur proses keberatannya, masalah teknisnya kembali kepada timnya yang menangani masalah itu. Tentu saja peraturan-peraturan yang dia kuasai terkait dengan perpajakan juga harus menjadi dasar untuk menentukan apakah PP bisa dikabulkan atau justru ditolakkan gitu. Baik, itu saja. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita akan ketemu lagi insya Allah pekan depan. Selamat menempuh puasa. Yang mau berpuasa besok, yang tidak puasa ya selamat menyelesaikan diri. Semoga menjadi tetap semangat walaupun dalam keadaan puasa nantinya, dan mudah-mudahan bisa sehat semua dan tetap bisa menyelesaikan aktivitas kita masing-masing. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.